siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beri segenap hati kita untuk memuji menyembah. Kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Kita sadari kalau kita ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, maka karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Sekali lagi katakan karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang baik, besar, ajaib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan patut Tuhan sore ini kami naikkan ucapan syukur kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Urapi kami semua yang ada di Zoom ini ya Bapa. Urapi hamba juga yang membawa pujian ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Urapi juga setiap Tuhan alat-alat yang kami pakai ya Bapa. Biar semuanya Tuhan dikuduskan dan biar nama Tuhan saja ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir
di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya mujizat terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam masalah diberi jalan keluar. Karena kami percaya di tengah-tengah ibadah Tuhan hadir, dan Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan siap memuji Engkau. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Mari katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, bangkit, dan dia naik ke surga. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Dia gunung batuku, dia benteng perisaiku. Kita tidak takut karena Tuhan bersama dengan kita. Ini lagu baru ya, kita mau belajar. Ini yang ciptakan lagu ini saudara saya, saudara sepupu saya. Kata-katanya dia gunung batuku. Dia gunung batuku, dia benteng perisaiku, ku tak akan jatuh bila bersama dia, sama dia. Dia gunung batuku, dia benteng perisaiku, ku tak akan jatuh bila bersama dia. Kemenangan demi kemenangan, menangan demi kemenangan. Siapakah lawan kita? Bersama Yesus. Oh bahagia, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Siapakah lawan kita? Bersama Yesus. Oh bahagia, dia gunung batuku, dia gunung batu, dia benteng perisaiku, ku tak akan jatuh bila bersama dia. Dia gunung batuku, dia benteng perisaiku, ku tak akan jatuh bila bersama dia. Kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Siapakah lawan kita? Bersama Yesus. Oh bahagia, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Siapakah lawan kita? Bersama Yesus.
Oh, bersama Yesus kita bahagia. Bersama Yesus. Oh, sekali lagi bersama Yesus. Bersama Yesus. Oh, bahagia. Haleluya. Hanya bersama Yesus kita bahagia. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, barangkali ada yang mau bersaksi. Ya, saudara-saudara, ada yang mau bersaksi? Pak, James-nya kemana ya? Oh, nggak ada ya? Mungkin lagi persiapan, Pak. Apa laptopnya mati kali? Dia lagi nyalain lagi kali. Ini Ya, temannya masuk ini, Pak Pauce Mogot. Halo Pak Pauce Mogot. Salam kenal. Kenal juga Pak. Ada di mana nih Pak Pauce Mogot? Ada di Jakarta Timur Pak. Luar biasa. Boleh Pak memperkenalkan diri sama mau kesaksian boleh Pak? Ya, terima kasih. Saya Pauce Mogot. Berkeluarga dengan anak 2. Bersama istri kami sama-sama melayani di gereja IOB, gedung IOB. Terus ya kebetulan biasa kalau ada teman yang lagi, karena kami ini kan kalau hari-hari biasa itu kosong. Betul, Pak Jen buka masuk di tempat saya. Ya saya ikut masuk. Amin. Nah, saya kira itu kesaksian dulu saya Pak. Mogot itu marga orang apa Pak? Orang Manado. Oh, Manado. Ya. Itu ada Ibu Adeline itu orang Manado itu Pak. Montolalu. Oh, Adeline Montolalu. Tapi dibuat Tamon karena tambunan dengan Montolalu. iya. Tamon. Sama-sama. Sama-sama makan ini. Makan guguk ya. Batman. Nah, itu Pak James masuk itu. Ya. Ada lagi kesaksian silakan. Bapak Pauce di mana tadi? GBI mana? Saya di GBI Provision. Di mana itu, Pak? Gedung UOB Jalan Tamrin. Oh, Tamrin. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau ada waktu boleh Pak, kita ibadahnya setiap hari Pak, 4:30 sampai jam 7 malam. Hari Sabtu ya Pak ya? Setiap hari. Setiap hari? Oh Setiap ya? hari. Jadi nggak ada hari Sabtu Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Balik lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Non-stop Pak, nggak ada libur. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Kalau nanti Bapak mau sekali-sekali kita jadwal juga boleh untuk isi firman, siang boleh. Ini angkat, ini cabut, ini angkat ke atas, angkat aja. Kita kira Dedi yang pokoknya ini. Ini ke atas. Ini Ya, Pak James, Ya, saya udah join Pak. Ya. Tadi terputus ya, Pak James. Internet itu apa laptopnya angkat ya. Masih ya. Ini ke atas. Mesti dicolok itu ya. Enggak, laptopnya udah ini. Ini sekarang udah biar seperti ini, Bu. Puji Tuhan. Saya dari tadi sore mengganggu nih. Apa-apa. Oke. Ya, ada lagi yang mau Ada lagi yang mau kesaksian? Siapa lagi? Ayo. Bu Adeline, Bu Grace, Pak Joni. Kalau tidak ada kita masuk firman ya Pak. Dan hanya satu pujian. Oke. Ya, kita angkat satu pujian. Aku yakin Kau hadir di sini. Kita yakin Kau hadir di ibadah FM kita pada sore ini. Amin. Amin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di SM. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, pemulihan terjadi di. Sekali lagi naikkan pujian ini sebagai doa kita. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di, kemenangan terjadi, menangan terjadi di sini. Ya, Pak Dirson mau berdoa untuk firman Tuhan. Ya, kita satukan nanti kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini atas pertemuan kami, ibadah Zoom Family Ministry setiap hari yang kami lakukan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena perkenanan-Mu kami dapat bertemu dari berbagai wilayah Tuhan, berbagai tempat Tuhan bertemu dalam Zoom ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah dibawa dalam pujian dan penyembahan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Misela Tuhan. Terima kasih Bapa, yang Engkau yang semakin memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam membawakan pujian dan penyembahan bersama dengan anak daripada Ibu Pendeta Messi. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memberkati keluarga hamba-Mu. Bahkan juga Tuhan kami akan juga berdoa untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta James yang dari Batam Tuhan, kiranya Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kiranya Tuhan yang pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada kami Tuhan. Demikian juga sampai kepada bincang-bincang, doa penutup, doa berkat Tuhanlah yang pimpin kami. Sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Kiranya kami sambut firman-Mu, biarlah firman-Mu memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran, sebab firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Oh ya, shalom, shalom semua. Salam kenal. Saya percaya firman Tuhan juga rindu untuk kita sama-sama bersatu. Satu kehormatan buat saya, satu kebanggaan buat saya kalau saya boleh sharing. Kita sama-sama belajar dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya kan, satu hal yang luar biasa kalau hamba Tuhan mau berkumpul. Jujur secara pribadi saya mau sampaikan sebelum saya mulai ini. Memang kadang-kadang kita ini ada satu doa yang membuat Tuhan muak. Kalau saya lihat. Bingung juga kan, kenapa kok Tuhan muak? Karena seringkali kita semua mau berdoa setiap hamba Tuhan, mari kita bersatu. Mari kita bergandengan tangan. Tetapi nyatanya nggak ada yang mau merendahkan hati untuk bersama-sama bergandengan tangan. Tetapi satu hal yang saya belajar betul-betul. Ada satu visi yang Tuhan berikan bagi saya di dalam gereja Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya di Batam. Ada dua hal. Yang pertama menjadikan murid yang melayani. Yang kedua mempersatukan gereja Tuhan di akhir zaman. Dan saya bersyukur, saya bilang Tuhan, gereja bagaimana saya bisa persatukan gereja Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Sedangkan saya ya cuma di Batam. Siapa sih orang kenal di Batam? Nggak ada yang kenal di Batam. Tetapi puji nama Tuhan. Saya bisa persatukan sampai kemarin waktu bulan lalu. Saya bisa persatukan dari Australia datang ke sini. Saya bisa kumpulkan hamba Tuhan yang ada di Batam. Dan satu hal,
kebanggaan buat saya. Kenapa? Kalau anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan khususnya itu bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itulah kerinduan saya. Dan saya bersyukur untuk dikasih kesempatan. Pertama-tama saya bersyukur pada Tuhan, yang mana Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh sharing pada sore hari ini. Dan yang kedua, saya juga bersyukur dan terima kasih pada Pak Pendeta Komingguan yang mempercayakan saya. Saya percaya, Pak, nggak gampang untuk mempercayakan mimbar, Pak, ya kan? Dan saya bersyukur juga, terima kasih juga kepada Ibu Rini yang memperkenalkan saya dengan Pak Komingguan. Sehingga kita boleh bertemu pada sore hari ini di dalam ibadah dan di dalam persekutuan yang Tuhan mau kerjakan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saya berdoa dan ada sesuatu hal yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya untuk saya boleh sampaikan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yaitu tentang kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan itu nggak gampang aja, nggak sembarangan Tuhan mau kasih. Tetapi ada syarat-syarat yang untuk kita boleh penuhi di dalamnya supaya kita boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Saya percaya kita semua rindu untuk boleh menjalani kehidupan ini, untuk boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi satu hal yang kita mau belajar pada sore hari ini dari Daud, saudara yang kasih Tuhan. Mari, saya nggak mau perlambat. Kita akan bahas sama-sama baca di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya bacakan bagi kita semua. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gebal sampai dekat Geser. Puji nama Tuhan. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita pada sore ini kita sama-sama belajar bagaimana kita untuk kita boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semua. Dan kita lihat di dalam ayat 17-nya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Yang pertama kita belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada saat Daud menghadapi masalah, dia tidak lari kemana-mana. Dia lari kepada Tuhan. Kubu pertahanan bicara di mana tempat yang kita bisa berlindung, yang membuat kita aman dari serangan-serangan musuh. Begitu juga dengan kita, saudara. Pada saat kita menghadapi masalah, pergumulan, kita harus berdiam di bawah kaki Tuhan. Mohon perlindungan kepadanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Alkitab juga mencatat, dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud mengajar kita yang pertama yaitu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan.
Kalau kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Alkitab juga mencatat di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan dengan jelas, saudara kasih Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Dia akan terbang seumpama burung Raja Wali dengan kekuatan kepak sayapnya, yang berlari tidak pernah lesu, yang berjalan tidak pernah lelah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, ada sesuatu kekuatan yang baru yang kita dapatkan. Bukan hanya kekuatan yang baru, tetapi ada ketenangan, ada kedamaian, ada yang sukacita yang kita betul-betul kita nikmati. Persoalan boleh datang, apapun boleh datang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya yang namanya badai pasti berlalu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kenapa Daud mengajar kita pada yang pertama ini, yaitu untuk selalu kita menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Dia selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini mungkin banyak masalah yang kita hadapi, bukan hanya bicara tentang materi saudara, tetapi mungkin juga di dalam pelayanan. Dan saya lihat di sini banyak hamba-hamba Tuhan, saya pun juga mengalami hal yang sama saudara. Selama 3 tahun, ya kalau mau dibilang jemaat cuma ada 2 keluarga sampai dunia sekarang saudara. Tetapi tidak membuat saya itu undur saudara. Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan. Saya tadi bertanya dengan Pak Komingguan, umur berapa sekarang Pak? Saya umur 61. Tetapi satu hal saya bersyukur pada Tuhan. Saya waktu tanggal 24 saya bisa ada KKR di Sidikalang. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Saya banyak kenal orang-orang Tapanuli. Tetapi satu pun tidak pernah mengajak saya untuk pergi ke sana. Tetapi saya bersyukur saya punya teman. Ada yang dari Australia. Mari Pak James kita berangkat ke sana, kita KKR. Wah puji nama Tuhan. Saya bilang dengan mereka, saya bilang kalian datang sini dengan sukacita untuk mendapatkan firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan itu yang mengubah setiap kehidupan kita. Firman itu sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang saya membuat saya sungguh sukacita pada malam itu saudara yang kasih Tuhan. Satu hal apa? Saya udah menginjak yang namanya Medan Sidikalang. Dan saya itu buat sulung saya di Sidikalang, Bapak Ibu. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya, Sidikalang. Dia bilang nanti Pak datang kembali ya, berdoa aja. Saya cuma jadi hamba, saya bilang. Saya tidak pernah neko-neko. Kemanapun Tuhan utus saya berangkat, saya bilang. Dan saya juga sempat nikmati yang di tempatnya Pak Derison juga, Siantar. Sempat saya makan bakmi Siantar. Satu hal yang membuat saya ini. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya boleh menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan mereka kata, nggak gampang saudara. Untuk kita boleh betul-betul mengiring dalam pekerjaan Tuhan. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang pertama yang Daud mau. Untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sekalipun memang kita mungkin jemaat cuma 2 keluarga yang Tuhan percayakan. Tetapi tidak membuat saya undur. Saya tetap maju. Saya tetap keluar kemana-mana. Puji nama Tuhan. Kemarin juga sempat saya di Jakarta juga. Baru dari 3 sampai tanggal 7 saya ada di Jakarta. Saya juga pelayanan di Jakarta. Dan Tuhan bawa. Dari Sidikalang, Samosir, dan Medan. Saya bersyukur semuanya pada Tuhan. Dan nggak tahu lagi nanti kita mau atur, mau pelayanan sampai ke Pakistan kita saya dengar. Saya akan ikut aja, pokoknya saya bilang kemana Tuhan mau bawa, saya bilang ini saya bilang. Dan kembali saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan pada sore hari ini. Yang kedua, yang Tuhan mau mengajar kita melalui Daud. Yang kita lihat di sini dikatakan bahwa di ayat 18 dikatakan apa? Bahwa ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua yang saya belajar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang kedua yaitu Daud mengajar kepada kita yaitu apa? Selalu bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita lebih pintar daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau untuk kita selalu bertanya dan bertanya dan bertanya. Alkitab juga mencatat di dalam Yakobus, jangan kau melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu, di dalam setiap pelayananmu, di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap usahamu, apapun yang kau kerjakan, biarlah kau bertanya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah pada saat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, biar apa yang maunya Tuhan untuk kita kerjakan saudara. Saya udah pernah juga izinkan saya bersaksi. Waktu sebelumnya juga saya ada kerjasama dengan hamba Tuhan juga.
Akhirnya hamba Tuhan itu dia mundur, dia pisah dari saya, dia buka sendiri. Saya bilang tetap saya akan dukung. Saya bilang apapun yang terjadi, karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Saya bilang, yang singkat cerita, dia kemana-mana. Saya bilang, Bapak panggilan gembala, saya bilang. Saya nggak salah kan kalau Bapak itu pergi kemana-mana. Kalau saya justru yang rasul ini, yang keliling-keliling terus Pak, bukan saya mau, Tuhan yang mau, saya bilang. Semua kita nggak bisa pilih, oh jawatan saya mau jadi gembala. Nggak bisa, itu Tuhan yang kasih kok, saya bilang. Tetapi saya heran, saya sebagai rasul, tetapi saya banyak diam di tempat. Bapak yang gembala, notabene-nya gembala, tetapi Bapak keliling kemana-mana seperti penginjil. Sekali-sekali boleh Pak. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya ngap sendiri saudara. Terakhir dia bilang begini, aduh Pak, saya nggak mau lagi Pak. Saya ini udah habis kartu kredit saya. Loh, saya bilang, Bapak jadi pergi pelayanan pakai uang kartu kredit. Aduh, maaf Pak, saya bilang. Semua pelayanan itu baik, saya bilang. Tetapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Saya maaf, saya bilang. Saya tidak pernah mau bikin susah. Karena apa? Kalau Tuhan yang mengutus saya, pasti Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Saya nggak pernah minta dengan orang yang memanggil saya, mengundang saya. Enggak, saya bilang. Tetapi Tuhan banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Itu saya katakan, saya bilang. Selalu bertanya, saya bilang. Kenapa Bapak nggak pernah bertanya? Saya bilang, Pak, semua pelayanan baik. Siapa bilang pelayanan nggak baik? Semua pelayanan baik. Tetapi jangan itu pelayanan dijadikan untuk pelarian. Ini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Biarlah betul-betul pada saat kita melayani Tuhan. Pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah itu boleh betul-betul itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini kita lihat yang kedua. Yang Daud mau mengajarkan kita pada sore hari ini. Yaitu bagaimana kita selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, saya percaya itu indah sekali, Bapak Ibu Saudara. Ada satu keintiman, ada satu hubungan yang luar biasa. Kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun, karena dia adalah bos di atas bos. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saya percaya apapun yang kita kerjakan semua itu, kalau seturut dengan rencananya. Dan biarlah kehendak yang jadi. Yesus saja di dalam pelayanannya. Selalu pada saat dia memulai dan pada saat dia mengakhiri pelayanannya. Selalu dia menyendiri dan dia berdoa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapak. Dia selalu berdoa dan dia bertanya-tanya. Saya percaya bagaimana dengan kita. Saya kalau mau kemana juga kalau misal ini saya bertanya. Bapak Saudara. Nggak gampang saudara. Betul-betul penyerahan diri ini nggak gampang. Makanya tadi saya ngobrol juga dengan Pak Komingguan. Pak, Bapak bilang mau seperti saya gitu keliling kemana-mana. Saya bilang anak saya sekolah SD 4 sekolah. Ya kan, di Jakarta, di Australia, di Manado, lulusnya di Batam. Bukan karena bodoh, saudara. Tetapi ya karena dia ikutin saya pelayanan kemanapun. Maka saya bilang kota Batam ini kota yang ke-8 yang saya injak dengan keluarga. Tetapi satu hal saya bilang ini yang paling lama. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya di kota Batam ini. Tetapi saya jalanin terus. Saya ikut aja apa maunya Tuhan. Dan kita lihat yang pertama. Yang Daud mengajarkan kita yaitu apa? Selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, selalu bertanya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan apa? Ayat 20-nya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Tidak ada. Dan saya percaya kalau Tuhan udah muka, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Alkitab berkata, Yesaya 22 ayat 22 mengatakan, kalau Tuhan yang sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya percaya kepada saat kita menyerahkan semuanya dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara di dalam setiap perkara-perkara yang kita hadapi saat sekarang ini. Dan di situ kita lihat orang Filistin, itu yang ketiga nih. Orang Filistin itu dia bilang apa? Dia menyerang kembali. Maka bertanyalah Daud itu. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab. Janganlah maju. Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang ketiga, yang Tuhan mau bawa kita melalui Daud, kita belajar sama-sama, saudara.
jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama, kalau misal kita mau katakan Tuhan ini kadang-kadang aneh, tapi nyata, saudara. Kenapa? Yang pertama disuruh maju. Waktu penyerangan Filistin atas Daud, yang pertama disuruh maju. Dan Tuhan sendiri yang akan berperang. Dan Tuhan nyatakan betul-betul kemenangan di pihak Daud. Nah, ketiga kali, yang berikutnya, kedua kali, ditanya lagi. Karena apa? Karena diserang lagi oleh bangsa Filistin, dia bertanya lagi, ini gimana Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang apa? Jangan maju. Loh, kalau mau secara manusia, kita berpikir apa? Tuhan, tadi pertama engkau suruh maju. Yang kedua, harusnya engkau juga suruh maju. Orang engkau yang berperang kok, Tuhan, bukan aku yang berperang. Tetapi Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang, jangan maju. Bukannya kita takut, kita mundur ini. Tetapi ada waktunya. Tuhan bekerja. Di sini Tuhan mau mengajarkan kita melalui Daud, saudara. Jangan kita batasi kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di sini saya lihat satu hal yang Tuhan ajarkan. Yesus, kalau kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. Dia pada saat dia menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, Bartimeus. Dia berkata apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Dan itu langsung matanya dicelikan. Saya tahu yang namanya iman itu mendahului mujizat, saudara. Karena Bartimeus punya iman. Dia menanggalkan jubahnya. Pada saat itu Tuhan sembuhkan dia. Dan matanya tercelik. Tetapi pada saat Yesus menghadapi orang buta yang lain. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu ceritanya. Pada saat itu dia bilang apa? Dia langsung meludah ke tanah. Dan tanah itu dia buat mainan. Setelah itu ditempelkan tanah itu ke mata orang buta itu. Lalu terceliklah mata itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan kita batasi kuasa Tuhan, saudara. Oh, mungkin dulu kita waktu itu pernah berdoa untuk orang sakit ini. Kita berdoanya seperti ini. Oh, besok lagi ketemu lagi orang sakit itu seperti ini lagi. Enggak, saudara. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan. Dan saya lihat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Itu kadang-kadang aneh, saudara. Saya lihat mujizat demi mujizat yang saya alami di dalam pelayanan. Dan itu nggak sama, saudara, yang Tuhan kerjakan. Dan saya tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Kadang-kadang karena doktrin-doktrin yang kita udah buat, saudara. Sehingga itu yang membuat, sehingga itu yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kita lihat bahwa yang ketiga, yang Daud mau ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Dan saya, kalau mau lihat di sini, saudara, banyak saya juga ada satu kesaksian, saudara. Ini yang saya mau saksikan. Tadi saya udah janji juga dengan Pak Pemingguan. Masalah dulu selama bulan Juli ini nanti tanggal 20 saya ulang tahun yang ketiga. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya. Saya nggak punya gereja, saudara. Itu gereja Tuhan. Dan pada saat itu, sebelumnya saya merintis 10 bulan. Jadi pindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, hotel kemana, pokoknya kita pakai 2 jam, 500.000 segala semuanya. Nah, singkat cerita, pada saat pandemi, hotel yang kami sewa itu dijual, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena udah nggak laku, nggak ada lagi yang namanya visitor dari Singapura, Malaysia atau dari luar negeri itu datang ke sini karena memang kan pandemi. Akhirnya singkat cerita, dia bilang, Pak James, kami udah nggak bisa sewakan, kami mau jual karena kami memang nggak tahu lagi mau bikin apa lagi katanya. Akhirnya dijual lah untuk bimbingan belajar. Oke Pak, nggak apa-apa. Kami berdoa dan berdoa. Akhirnya Tuhan kasih satu tempat. Saya diperhadapkan di satu tempat yang masih baru dan ruko itu sewanya murah, saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya sewa tuh 1 juta di sana. Tapi yang lucunya begini, dia bilang, saya bilang, Pak, betul Pak 1 juta. Soalnya saya tahu di Batam ini nggak gampang. Kalau udah apalagi Batam Center, tapi kami tuh di dekat Tembesi. Akhirnya dia bilang, iya betul Pak James kitanya 1 juta. Biasanya itu 2,5 juta dengan bayar 1 tahun plus 5 juta untuk jaminan. Nah pada saat itu saya bilang, ini bagaimana? Ya 1 juta. Oke, saya datang dulu, saya lihat. Nah, puji nama Tuhan, pada saat saya datang, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Saya lihat di situ, luar biasa saya bilang, dua lantai, ada shower, ada segala semua, klosetnya bagus, segala semuanya ini. Tapi saya nggak pernah memikirkan bahwa itu ada keramik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, saya setuju. Tapi saya boleh minta, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan minta diskon. Kalau saya berkata, saya bilang, Pak, boleh saya minta kebijaksanaan. Kenapa? Saya jujur, saya tidak mampu untuk bayar 1 tahun. Kalau per 3 bulan boleh enggak? Wah, per 3 bulan nggak bisa, Pak James. Jadi berapa? Saya bilang, per 4 bulan. Oke, cuma beda 1 bulan. Soalnya bukannya apa-apa, saudara. Kita bicara begini, tahu udah 1 tahun, mesti bayar, ya kan, 12 juta. Saya pikir begitu. Akhirnya singkat cerita, oke, saya setuju 4 bulan. Jadi 4 juta ya, saya bilang. Ya. Nah, tapi pas udah itu dia ngomong lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Orang kantor developer dia bilang begini, Pak, ada satu masalah lagi. Saya bilang, masalah apa lagi? Tadi kan udah deal, saya bilang ini. Bukan, Pak. Untuk Bapak nggak 1 juta. Jadi berapa? 600.000. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Saya tidak pernah mengemis dan saya tidak pernah untuk minta diskon. Oke, ya udah bikin aja kalau misalnya emang kalian itu. Akhirnya ya singkat cerita saya jadi sewa 600.000. Saya bilang rumah kecil aja cuma sewa kamar aja itu paling 600 ribuan. Ini Tuhan kasih untuk 2 ini. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya pas besokannya saya masuk ke sana, saya udah dikasih kunci, saya cukup kaget dan kaget. Saya lihat, Tuhan, bagaimana kami mau memulai ibadah? Karena apa? Saya lihat tidak ada keramik dan debu masih banyak. Saya bilang, ini bagaimana ceritanya? Yang keramik itu cuma di kamar mandi. Saya bilang, aduh. Saya baru sadar, saudara. Saya pikir ini. Tetapi betul-betul saya tidak pernah batasi kuasa Tuhan. Dan saya menyerahkan semuanya dengan Tuhan. Karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saya tidak pernah mau pusing. Hanya singkat cerita saya bilang, gimana Tuhan? Ajar saya. Saya bilang. Pertama, dia bilang, kamu bikin dulu itu partisi yang di tangga. Soalnya saya juga sempat bilang dengan Tuhan, Tuhan, panas sekali loh Tuhan. Gimana orang-orang mau ibadah dengan enak, dengan tenang, saya bilang. Ini kan harus pakai AC. Ya udah bikin dulu itu. Terus saya bilang, saya udah nggak ada uang, saya bilang. Ya kan, uang saya kan cuma untuk sewa dengan jaminan 2 juta. Udah. Akhirnya Tuhan bilang, cari katanya. Akhirnya saya cari, saya kan dulu sempat di Batam ini seperti Paulus, Bapak bisa kasih Tuhan. Saya bilang dari Manado, saya datang, saya bilang, Pak, Tuhan, saya di Batam, saya mau kerja loh Tuhan. Kenapa? Saya mau seperti Paulus. Kenapa seperti Paulus? Ya Paulus bikin tenda. Jadi saya kalau bisa saya ada penghasilan, saya ke suku-suku laut, saya pergi sana, saya melayani, dan saya tidak tergantung dengan orang lain. Dan saya tidak berharap dari PK atau apa, saya bilang. Jadi itu tujuan saya. Oh ya udah, akhirnya puji nama Tuhan, saya dikasih jalan sama Tuhan, saya kerja. Nah pada saat itu ada kaitannya dengan kontraktor, saudara. Saya sewain scaffolding di Batam ini, saya kerja sama orang yang punya scaffolding. Nah singkat cerita, saya jadi banyak kenal orang-orang. Nah semua yang handphone saya setelah 5 tahun, udah 5 tahun lebih saya udah nggak kerja, itu semua udah diambil handphone saya. Padahal itu handphone saya pribadi. Dia bilang, Pak nggak bisa Pak katanya. Mereka takut ini. Saya bilang nggak apa-apa. Saya belajar mengalah, saudara. Jadi orang saya belajar mengalah. Saya kasih ini. Nah, saya minta satu. Apa saya itu baru lagi, handphone lagi baru, kartu baru lagi. Nah, pas udah saya kartu baru, nah sisa tinggal 1 orang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Maaf kata, saya tahu dia adalah seorang Buddha, seorang Buddhis. Nah, pada saat itu saya telepon dia. Dia boleh bilang dia ada perusahaan juga. Jadi saya bilang, Pak, boleh saya minta tolong Bapak? Minta tolong apa Pak James? Tolong hitungin berapa itu biaya untuk bikin partisi, bikin pintu, bikin apa, nantilah kita ngobrol lagi. Oh datang aja besok, serius ini. Saya sempat tanya, soalnya udah 5 tahun gak ketemu, saya bilang, Bapak masih kenal saya? Oh masih lah katanya, ya kan? Oh ya udah, akhirnya saya datang. Nah pada saat itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selama dia buat itu hitung-hitungan, saudara, selama dia buat hitung-hitungan, perkataan yang keluar dari mulut bibir saya cuma satu, Pak, maaf ya Pak, saya tanya dulu. Pak, maaf ya Pak, saya tanya dulu. Terus dia hitung. Jadi apa lagi Pak James?
Dia saya bilang partisi. Tinggi berapa? Lebar berapa? Terus saya minta pintu ada kaca. Itu. Pak, maaf ya Pak. Saya ini hitung-hitungan dulu ya Pak. Saya bilang. Iya, tenang aja Pak James. Nah, udah semuanya. Bapak mau bikin apa? Saya mau bikin meja untuk taruh perjamuan kudus. Terus gitu persembahan. Terus apalagi? Untuk bikin ini juga Pak, panggung segala semua ini. Oke, dia bilang ini. Berapa Pak? Tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada saat itu dia bilang katanya, Pak James, semuanya tidak usah dibayar. Saudara, saya tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan. Saya cuma bisa menangis selama 1 menit. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan, aku percaya ini bukan karena aku Tuhan. Engkau yang kena. Tetapi saya tahan terus saya untuk tidak menangis, saudara. Itu sebabnya saya bilang kalau saya mengingat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Saya merenungkan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Saya tidak menangis. Saya selalu menangis. Tuhan itu baik. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya betul-betul saya tekan diri saya supaya saya nggak menangis. Betul saya berhenti menangis. Saya bilang, Pak, 1 hari saya mau tanya. Saya cuma bisa berdoa untuk Bapak. Tetapi 1 hal yang saya mau tanya sebelum saya berdoa. Saya cuma mau tanya, kenapa Bapak kasih saya gratis? Itu yang saya mau tanya. Tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jawabannya apa? Pak James, baru berapa bulan saya jadi orang Kristen. Saya diam di sini. Saya pikir dia masih muda, saudara. Bapak gereja di mana? Oh, di sana. Maju terus, Pak. Saya bilang, ada apa-apa konteks saya? Saya cuma bisa berdoa. Puji nama Tuhan. Saya hitung-hitung total itu hampir 10 juta, saudara. Dia bilang, besok Bapak datang ke sana. Bapak kasih kunci ke orang saya. Bapak pinjemin aja 4 hari. Itu selesai semua, Pak. Tetapi yang namanya panggung sama itu nanti aja dulu, Pak ya. Soalnya dia tahu belum ada keramik. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang, udah. Akhirnya 4 hari betul-betul dia selesaikan itu namanya partisi. Terus pintu juga saya belum pasang, Pak, karena belum saya ukur tinggi dari keramik Bapak nanti. Oke. Saya bilang sama Tuhan, masalah keramik gimana Tuhan? Saya bilang, kalau saya ditanya, saya nggak pernah muluk-muluk Tuhan. Saya cuma pakai itu tabrak meja yang tebal. Saya bilang plastik yang tebal. Itu saya gelarnya pakai lem, udah selesai. Yang penting nggak berdebu. Tahu Tuhan bikin luar biasa. Saya tidak pernah batasi kuasa Tuhan. Tuhan bekerja apa? Ada 1 orang dari Jakarta, dia telepon saya. Pak, saya dengar Bapak lagi renovasi ruko untuk ibadah. Iya. Berapa lama Bapak pakai? Ya, kalau bisa tuh sampai Tuhan datang, saya bilang. Saya nggak bercanda, saudara. Soalnya saya bilang, saya nggak mau main-main dengan pekerjaan Tuhan. Akhirnya dia bilang, katanya, udah Pak, nanti kami kirim vinil, Pak. Bapak ada tukang? Nggak ada tukang. Nanti kami kirim. Biar kami kirim tukang sama alat juga semuanya. Siap. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat itu jadi, itu partisi. Saya bilang, Tuhan, ini udah jadi loh Tuhan. Sekarang bagaimana dengan ininya, AC? Nah, 2 minggu sebelum itu, saudara, saya pernah berdoa untuk orang di Bali, saudara. Itu teman sekolah saya, 1 kelas dengan saya. Dia bilang, bro, gue mau berkati lu, bro, katanya. Jangan, saya bilang, bukan saya nggak nolak berkat. Kenapa? Gereja lagi renovasi. Kalau mau bantu-bantu, ini nomor rekening. Saya kasih 2 minggu yang lalu. Tapi sampai itu hari, nggak nongol-nongol, saudara. Itu berkat. Saya nggak pernah ngotot dan nggak pernah bertanya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, pada saat itu, jadi selesai itu, hari itu selesai, serah terima sama saya pagi, yang 4 hari kemudian saya terima itu. Langsung nggak lama dari itu, rekening masuk di rekening gereja. 5 juta. Saya bilang, saya nggak usah tanya dengan Tuhan lagi. Saya tahu ini untuk apa, untuk beli AC. Saya beli AC 2, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Media 5,4. Jadi kami cuma nombokin 400.000. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saya tidak pernah batasi kuasa Tuhan. Setelah itu bukan habis di situ, saudara. Dan di situ juga pada saat itu beberapa bulan kemudian dikirim itu yang namanya ini, keramik segala semua, vinil. Dan itu juga saya ditantang, saudara. Saya ditantang dengan mereka. Pak, Bapak mesti ambil bagian lah gereja, katanya. Kenapa? Pengiriman dari Jakarta ke Batam, vinilnya, gereja yang tanggung. Siap, saya bilang.
Uang tidak ada, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Saya nggak pusing. Saya bilang siap. Dalam 9 menit, saudara, Tuhan bisa lakukan mujizat, saudara. Saya cuma bilang dengan istri saya, hei, ngana mesti banyak berdoa. Mari kita orang berdoa sama-sama. Itu pokoknya kita berdoa. Saya bilang berdoa sama istri saya. Kenapa? Itu kita yang tanggung. Saya udah tanya 2,5 juta, Bapak Ibu saudara. 9 menit kemudian yang saya katakan bahwa mujizat masih berlaku, saudara. Dia masuk di WhatsApp saya. Pak James, itu ada berkat 2,5 ya untuk renovasi gereja. Saya tidak usah bertanya lagi pada Tuhan. Karena saya udah tahu itu apa jawaban doa. Saya telepon sama orang yang saya udah bertanya. Untuk kirim itu 2,5 juta untuk pengiriman ekspedisi dari Jakarta sampai ke Batam. Pak, kapan Bapak bisa kirim? Bapak kirim aja ini. Uangnya gimana? Nanti kalau udah sampai di gereja, nanti Bapak bayar. Siap. Saya lihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan. Kalau kita tidak pernah batasi kuasa Tuhan, saudara. Di sini saya lihat, saudara. Betul-betul Tuhan itu nyata. Tuhan itu baik. Dan saya lihat di sini dikatakan bahwa yang ketiga yang Daud mau mengajarkan pada kita. Bukan hanya sampai situ aja, saudara. Dan saya lihat semua sampai jadinya. Dan itu, saudara. Semua orang lihat luar biasa. Saya bilang bukan karena saya bilang. Tidak ada campur tangan saya. Semua itu karena Tuhan. Karena semua itu karena Tuhan, saudara. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya renungkan kebaikan Tuhan itu gak pernah habis-habis, saudara. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang berikutnya. Yang terakhir. Bagaimana? Apa yang kita bisa dapatkan dari Daud? Di dalam ayat 25, saudara. Di dalam ayat 25 dikatakan bahwa dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin dari Geba sampai dekat Geser. Dengar baik-baik. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya jadi ingat pelayanan dari Mother Teresa. Luar biasa Tuhan pakai Mother Teresa di Calcutta. Dia berkata, semua orang Amerika, dimanapun, negara-negara superpower yang besar-besar, mengundang dia untuk menjadi warga negara terhormat. Kita orang semua tahu. Tetapi ada beberapa wartawan semua satu saat itu mereka berkumpul di Calcutta. Soalnya mereka membuat satu keputusan bahwa mereka akan menentang yang namanya Mother Teresa dengan cara apa, saudara? Dia bilang, semua Amerika, semua negara-negara besar, semua mengundang engkau sebagai warga negara terhormat. Tetapi satu hal saya mau katakan, orang-orang bilang kamu ini sukses, kamu ini berhasil di dalam pelayanan. Tetapi kami mau katakan, wartawan itu semua bilang, engkau tidak berhasil dan engkau tidak sukses. Karena apa? Masih banyak orang yang sakit di Calcutta. Masih banyak orang yang miskin di Calcutta. Saudara tahu apa jawaban dari Mother Teresa? Mother Teresa coba tersenyum. Dia coba berkata apa? Aku dipanggil Tuhan bukan menjadi untuk sukses. Tapi aku dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang setia. Saya percaya Daud juga orang-orang yang taat. Orang yang setia, saudara. Ini yang kita betul-betul kita harus lakukan, saudara. Ketaatan itu yang mendatangkan mujizat, saudara. Ketaatan itu yang mendatangkan berkat, saudara. Makanya orang kalau saya bilang, aduh, kalau saya banyak saya kesaksian, saudara. Betul. Saya waktu kemarin kan saya udah bilang, saya tanggal 3 sampai tanggal 7. Saya ada di Jakarta pelayanan. Tanggal 1 saya udah diteleponin. Pak James, tanggal 3 ya. Bayar sewa ruko ya. Yang developer yang nelpon saya. Tanggal 3 ya. Jangan lupa 2,4 juta ya Pak. Aduh Ibu, maaf Bu. Bukannya tanggal 4 ya saya bilang. Oh iya tanggal 4. Ya, terima kasih Bu. Udah diingatkan saya bilang. Saya berangkat. Saya nggak pusing. Saya bilang Tuhan ini pekerjaanmu Tuhan. Aku tahu banyak cara Tuhan untuk memberkati. Betul. Tuhan bikin mujizat itu tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara tahu jam berapa? Jam 5 sore tanggal 4.
baru saya kirim. Saya nggak terlambat. Tanggal 4 kok janjinya. Saya tidak pernah terlambat untuk bayar. Sampai kemarin saya sempat datang mereka bikin karena udah 1 tahun lebih saya pakai itu ruko. Jadi bikin perjanjian kontrak baru. Bikin lagi. Saya bilang, Bu, selama ini nggak pernah terlambat. Iya Pak James, nggak pernah terlambat. Ya, puji Tuhan, saya bilang. Itu semua karena Tuhan, saya bilang. Saya lihat, saudara. Jadi ada 4 hal yang Tuhan mau ajarkan bagi kita semua pada sore ini. Yang keempat itu, yang pertama, saudara. Tuhan mau bawa kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau kita untuk memuji menyembah Tuhan. Itulah pelayanan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita dekat dengan Tuhan. Melayani Tuhan beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang ini saya melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau setiap pagi saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, itu saya melayani Tuhan. Dan di sini kita lihat, saudara, ada satu perbedaan. Kalau engkau melayani Tuhan, pasti engkau melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi banyak hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, nggak pernah melayani Tuhan. Dan di sini kita lihat yang pertama, Daud mengajar kita untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ada itu satu keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita betul-betul kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, Daud mengajar kita pada sore ini, yaitu bagaimana kita untuk boleh betul-betul kita selalu bertanya dan bertanya dan bertanya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang bicara itu tidak pernah salah, saudara. Kita mungkin sering salah untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bersalah. Itu sebabnya saya percaya apapun masalah kita, di dalam pergumulan hidup kita, baik di dalam keluarga, di dalam persoalan keuangan, apapun, serahkan dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan kita batasi kuasa Tuhan. Tuhan itu kaya dengan cara Tuhan. Banyak saya lihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Betul. Saya lihat itu gak ada habis-habisnya. Saya bilang Tuhan itu luar biasa, saya bilang. Itu sebabnya saya kalau ingat-ingat satu firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya. Dan sampai saat sekarang ini saya melayani. Saya masuk di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Puji nama Tuhan, saya masuk di tahun yang ke-34, saudara. Saya melayani. Ini saya lihat di dalam Daniel 3 ayat 6 itu dikatakan, saudara. Allahku sanggup menolong aku. Kalaupun Tuhan tidak mau menolong aku tidak akan pernah menyembah patung yang Nebukadnezar buat. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Ada satu perkataan iman yang luar biasa, saudara. Karena kita tahu firman Tuhan mencatat bahwa orang benar itu hidup karena iman, saudara. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan. Biarlah kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam melayani Dia. Biarlah kita boleh bangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Badai apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya senang sedikit, saya akan menyimpang sedikit boleh. Kita tahu waktu zaman Yesus, waktu Yesus mau lahir, engkau akan mengandung seorang anak dan anak itu akan lahir dan engkau akan memberikan nama anak itu Immanuel. Kau akan memberikan sebutan nama itu Immanuel. Immanuel berarti apa? Allah beserta kita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan juga janjikan bahwa sampai kesudahan akhir zaman Tuhan menyertai kita. Jadi pergilah. Dia bilang, ya kan? Jadikanlah semua bangsa itu murid. Dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dan bukan hanya itu, saudara. Kalau kita mau selidiki firman Tuhan, saudara. Petrus yang selalu berjalan selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Berapa Alkitab yang dibuat? Berapa buku yang dibuat? Cuma 2. 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Kalau kita lihat lagi.
Paulus yang notabene-nya betul-betul yang selalu menghujat Yesus dan selalu mengejar-ngejar murid Yesus. Berapa buku yang dibuat. Dia tidak pernah mengalami pelayanan bersama-sama secara fisik dengan Tuhan. Dan selama perjalanan dia nggak pernah melihat Yesus. Tetapi pada saat dia mengenal Roh Kudus, disitulah kita lihat saudara. Ada satu perbedaan di dalam kehidupan Paulus. Karena Paulus tidak pernah mengatakan bahwa cuma Immanuel Allah beserta kita. Tetapi Paulus berkata, God is in you. Tuhan ada di dalam kamu. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Dan kita ada dalam kehidupan Tuhan. Saya percaya. Kita bisa menjalani semua ini dengan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita akan berjalan dengan selaras dengan Tuhan. Dari sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bahwa dia betul-betul mengerti. Bahwa melalui Roh Kudus. Dia itu masuk di dalam kebenaran Tuhan. Dan dia juga dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan. Makanya Paulus tidak pernah takut. Paulus tidak pernah lari dari kenyataan. Sekalipun badai menerjang sampai berapa kali karam kapal. Sampai masuk di dalam penjara. Tetap dia beritakan Yesus. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan. Karena dia tahu God is in you. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Di dalam hidup saya. Bukan hanya menyertai. Kalau menyertai mungkin saya bilang, Pak Mingguan mau kemana? Ke Medan. Saya mau sertai ya. Sampai Medan saya tinggal. Tetapi kalau saya tinggal sama-sama itu. Dia betul-betul di area satu koneksi yang kuat. Ada satu keintiman yang luar biasa. Dan saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Dan ini yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya, saudara. Bahwa sekarang ini bukan hanya Tuhan beserta kita. Tuhan bukan hanya cuma menyertai kita. Tetapi Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kalau dia cuma jadi visit doang, saudara, percuma, saudara. Hari ini dia datang terus besok dia pergi lagi. Tapi kalau dia tinggal, saudara, saudara hidup akan indah semua. Ya emang perjalanan Yesus itu, ikut Tuhan itu, ikut salib. Harus menyangkal diri. Tetapi endingnya, saudara, ada satu kebahagiaan kehidupan yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kita, bagi saudara dan saya, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Di sini kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Yang keempat, lakukan firman Tuhan. Saya percaya kalau 4 hal ini kita lakukan, saudara, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang kita jalani, saudara. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya, sertakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sertakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu aja yang bisa saya saksikan dan saya bisa bagikan pada malam sore ini. Satu hal yang saya mau katakan. Kekristenan itu bukan sekadar agama. Tetapi kekristenan itu ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kalau saya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya tidak akan ikut Tuhan. Kenapa saya sampai saat sekarang saya masih iring Tuhan? Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya pegang terus janji Tuhan. Janji demi janji, saya pegang terus. Kita ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap, saudara. Tetapi kalau kita lihat semuanya ini, kenapa Tuhan percayakan kita? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Enggak semua orang itu menjadi pilihan Tuhan. Kita yang ada pada sore ini, saya percaya kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat yang berkemenangan, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Secara manusia Tuhan, hamba telah berhenti bicara. Hamba percaya Tuhan, biarlah firman-Mu itu terus boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah lebat Tuhan Yesus. Biarlah kemanapun kami melangkah Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus saja pemilih akan ditinggikan Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus kami ada sebagaimana kami ada itu semata-mata karena kasih karunia-Mu atas kami Bapa. Kalau Engkau masih pakai kami Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami butuh pengasihan-Mu Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu Bapak. Bapak, biarlah Engkau urapi setiap hamba-Mu yang ada pada sore hari ini Bapak. Kami rindu Tuhan Yesus, Kau pakai Tuhan setiap hamba-Mu ini Tuhan dengan cara-Mu Bapak. Biarlah apapun yang dikerjakan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, boleh dibuat Engkau berhasil dan beruntung Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Engkau terus menjabarkan lebih jauh lagi Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk family ministry Tuhan.
Biar Engkau semakin pakai Tuhan, semakin Kau tambah-tambahkan bilangan orang percaya, Engkau tambah-tambahkan hamba-hambamu Tuhan, untuk kami boleh bergandengan tangan Tuhan Yesus, untuk kami boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk boleh mempermuliakan namamu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Dan kami berjanji Bapa, kami akan kembalikan segala puji hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau terus berkati gembala yang ada Tuhan, Pak Pendeta Pemingguan Tuhan Yesus, dengan tim yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Kau pakai mereka dengan cara-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru turun sama hamba-Mu, hikmat marifat yang baru Tuhan turun sama hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Pelayanan Pak Jan, syukur ya. Apalagi kesaksiannya ya. Waduh, Bapak kesaksian aja. Katanya bilang jangan sampai menangis. Ini saya dengarnya aja nangis, Pak. Semua karena Tuhan, Pak. Tuhan baik. Ya, luar biasa. Saya juga jadi teringat itu ya, waktu tahun 2016 ya. Ketika itu anak saya mau merit bulan Desember ya. Saya ruko yang saya beli itu nggak pernah saya pakai Pak, jadi saya sewain terus karena saya udah full timer, bukan full timer lagi, full hard melayani Tuhan dari 2013 ya. Yeah. Tapi 2016 itu saya minta supaya ada yang perpanjang Pak sewanya, karena kan anak saya mau merit Desember, saya butuh uang kan untuk pesta ya, untuk bikin jas gitu ya. Malah dikasih sama Tuhan apa Pak, bulan Agustus tanggal waktu itu saya kena stroke tanggal 14 Pak. Orang-orang 17 Agustus merdeka, saya masuk rumah sakit Pak. saya kena stroke mulut mencong ya. Waktu itu saya komplain di rumah sakit. Kok Tuhan jahat sama saya? Kok Tuhan kasih penyakit bukan kasih berkat gitu loh. Ya. 2 hari saya komplain dengan Tuhan, bersungut lah. Tapi Tuhan nggak pernah ngomong apa-apa itu. Waktu 2016 saya berdoa minta perpanjangan ruko supaya ada yang sewa, itu bulan Juli. Itu Tuhan cuma ngomong gini sama saya, boleh nggak tempat ini aku pakai untuk ibadah, untuk gereja. Karena saya kan lebih enak dapat uang Pak, kan saya udah buka persekutuan ministry itu, saya dipinjemin tempat, kenapa saya harus kasih tempat saya gitu kan? Kan saya kan udah nggak bekerja, dari mana uang saya? Nah ini malah dikasih masalah, dikasih penyakit. Waduh, tapi hari ketiga saya mulai mencabut perkataan bersungut-sungut, komplain dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya lihat di satu sisi sebelah kiri saya yang kena stroke-nya berat, sudah hari ke-12 ya, ke-12 hari, nggak sadar Pak, masih meraung-raung sakit, mati sebelah Pak. Usianya beda 1 tahun sama saya, waktu itu saya 53, dia 54. Nah di situ saya mulai menyadari bahwa penyakit saya ini nggak sebanding dengan sebelah kiri saya. Dan yang lebih hebat lagi, sebelah kanan saya Pak, kena stroke juga. Besoknya meninggal Pak. Waduh, itu di situ saya komplain. Perkataan itu saya cabut. Jadi saya nangis sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dan dokter bilang gini sama saya, selamanya nggak boleh naik motor. Padahal saya dulu paling suka naik motor. Kenapa? Karena singkat ya, tepat waktu ya. Nggak usah kena macet ya, karena Jakarta itu biangnya macet ya. Tapi ketika itu saya lihat meninggal, wah dari situ saya cabut perkataan saya minta ampun sama Tuhan. Dan juga dokter perkataan begitu, saya komplain, saya bilang sama Tuhan, di dalam nama Yesus, perkataan dokter saya cabut, saya hancurkan di dalam nama Yesus, karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang memiliki hidupku Tuhan, bukan dokter yang berkata seperti itu. Bahkan saya setahun baru boleh nyetir mobil kembali. Saya komplain, dan Tuhan beri keajaiban, 5 bulan saya sembuh total. Nah di situ saya mulai menyadari ya, di saat kalau saya kena stroke-nya berat, ya mungkin saya harus uangnya harus lebih banyak habis uang.
saya juga otomatis harus jual kan tempat saya untuk biaya rumah sakit. Karena nggak begitu murah ya, masuk 3 hari aja sudah habis 16 juta waktu itu, 15, sekian. Dan di situ Tuhan ajar saya, nah dari situ juga seperti Bapak itu ya, Bapak James ya, berdoa di kaki Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh ya udah saya nurut aja. Tapi bagaimana Tuhan? Masa memang kalau bikin gereja itu mudah? Tempatnya kan harus plong, ya kan? Sedangkan ini banyak sekat. Dulunya disewa untuk main game tuh ya. Nah di situ Tuhan kirim orang-orangnya Pak. Ketika saya diundang, saya bawa sharing firman Tuhan, saya cuma ngomong begini di mimbar. Tuhan suruh saya begitu, cuman saya nggak tahu bagaimana ini. Uang dari mana Tuhan? Nggak mungkin uang jatuh dari langit. Tapi itu satu persatu yang saya sharing, saya khotbah di mimbar, itu teman-teman saya panggil satu-satu. Dan sampai akhirnya terjadilah itu tempat ibadah sampai hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kita ya Pak James ya, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan dan disediakan tempat segala sesuatunya, itu harus kita lakukan. Sampai kapan ya? Sampai akhir hidup kita. Ya luar biasa Pak James. Ya, itu kasih karunia Tuhan Pak. Itu semua orang nggak bisa dapat seperti itu. Tapi kalau kita bisa dapat, berarti kita biji matanya Tuhan. Lakukan terus, sekalipun rasanya sulit ya, dengan air mata, dengan pengorbanan waktu ya. Pernah juga ada cemoohan ya, ada perkataan yang kurang enak, tapi kita tetap duduk di kaki Tuhan aja, nurut sama Tuhan. Saya cuma pegang satu firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah penuh kepada Dia dan Dia akan bertindak. Ya. Kita kalau segala sesuatu kan hidup kita ini kan ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita hands up, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan memberkati hidup kita. Ya. Nanti kalau ada waktu ya, kalau Tuhan izinkan ya, kita bisa main-main ke Batam ya. Kita bisa satu dengan lainnya lebih care lagi, lebih peduli dengan pelayanan di dalam Tuhan. Makasih Pak James. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati ya, keluarga, istri juga anak-anak ya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus lakukan kesetiaan, ketaatan itu yang harus kita lakukan. Ya, banyak orang mau setia kalau ada apa-apanya, mau taat kalau ada apa-apanya. Seharusnya nggak boleh gitu. Kita taat dulu aja, lakukan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, terima kasih Pak James. Syukur Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Doa saya biar terus Tuhan berkati ya segala sesuatunya. Bahkan saya berdoa nanti saya akan doakan bukan sewa lagi Pak, nanti beli Pak. Tempat itu dibeli jadi milik Tuhan. Ya, milik kerjaan Tuhan. Amin. Ya, silakan satu lagu Pak Derikson sebelum Bu Lydia untuk doa syafaat. Nah, besok kita akan dilayani oleh Bapak Nicholas Liang. Jangan lewatkan ya, karena dia bawa temanya bagus sekali nih. Menderita sebagai Kristen, sebagai orang Kristen ini seperti apa? Ya tentunya harus pikul salib, tanggal diri, baru kita bisa ikuti. Ayo kita lakukan ya, kita dengar ibadah. Karena orang yang sungguh-sungguh beribadah, itu menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Karena saya pegang itu Keluaran 19 ayat 5 ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada firman-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang mempunyai kerajaan empunya di bumi dan di surga. Terima kasih Pak Derikson. Silakan. Ya, terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita dan kesaksian namanya Pak Pendeta James. Kita akan berdoa syafaat. Kita angkat satu pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
mengerti bebanku. Bukannya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, membawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Seperti Daud yang sujud di kaki Tuhan, kita sujud di altarnya. Sujud di altarnya, membawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana kasih sayang-Mu terus menyertai buat kami yang selalu percaya kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur di sore hari ini kami bisa mendapat firman-Mu kembali, yang boleh mengingatkan kami kembali untuk terus kami boleh bertanya kepadamu ya Tuhan. Biar di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam apapun yang kami harus lakukan, biar kami juga harus bertanya kepadamu Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Biar kami juga boleh menurut dan mencontoh bagaimana Tuhan terus bertanya kepada Bapa. Sebab itu kami juga mau bertanya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu baik, yang selalu memperhatikan buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan selalu memperhatikan bahwa Tuhan selalu menolong tepat waktu apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu menyertai dan menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Pak Jem, Tuhan Kau juga berkati kembali Bapak, pakai terus dalam pelayanannya. Biar kasih-Mu Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan
Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai sekeluarganya Tuhan, buat istri anak-anaknya, buat sidang Jumatnya, biar mereka boleh sama-sama sehati Tuhan, sepikir Tuhan, untuk sama-sama membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Masih banyak jiwa yang belum percaya kepadamu. Biar kuasa mujizatmu akan terjadi kembali Tuhan. Biar Tuhan akan dipermuliakan dan Tuhan akan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Pakai kami semua yang ada di jom ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Urapan Tuhan pakai terus Bapak. Biar semuanya Tuhan akan menolong ya Bapak. Biar kami boleh sama-sama sehati, sepikir, sejiwa untuk sama-sama memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan kami boleh datang dan kami boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari Tuhan tolong sertai campur tangan-Mu. Kami terus mendoakan buat Bapak Pak Mingguan Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya, berikan hikmat terus Tuhan. Apa yang dikerjakannya terus Tuhan pakai, boleh berhasil Tuhan. Dan juga keluarganya tolong semuanya ya Bapak. Buat Pak Hendra juga tolong Tuhan. Kau jamah berikan kesembuhan. Biar dia boleh sembuh sehat kembali untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari tolong Tuhan, Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan buat Bapak Direkson Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya, Kau sertai campur tangan. Biar kasih-Mu juga akan menolong ya Bapak. Buat Bapak Nicholas, Kau terus pakai. Buat Bu Messi Tuhan, Bu Grace Tuhan, Pak Yohanes. Bahkan semuanya Tuhan, Kau pakai kami semuanya. Ibu Angelin Tuhan, pakai semuanya ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang dipermuliakan terus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan. Kami doakan buat seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Jadikan mereka saksi terang untuk memberitakan Injil firman-Mu Tuhan. Yang tidak terbatas Tuhan, bisa mereka menjadi Tuhan pembawa keselamatan buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, biar mereka boleh datang dan boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, tolong dari Bapak Presiden Wakil, kabinet di pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya, biar pakai mereka semua dalam pelayanan masing-masing Tuhan, biar Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu terus menolong ya Bapak. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami, masih banyak yang kami mau minta Tuhan, tetapi Engkau Allah yang sudah lebih mengerti dan mengetahui segala keadaan kami. Sempurnakan setiap doa-doa kami. Kami percaya doa kami Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan ya Bapa. Biar semua kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan selalu perkenanan Tuhan ada di dalam setiap pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu diberkati oleh Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari kita setuju sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Silakan Pendeta Derikson untuk bincang-bincang. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Terima kasih juga buat hambanya yang sudah jadi saluran berkat firman Tuhan. Bapak Pendeta James Syukur yang dari Batam, ya, kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya juga kita tadi mendengarkan kesaksian hambanya menangis dan saya juga menangis karena mengingat pelayanan saya juga, ya. Pengalaman seperti Pak Pendeta Komingguan. Tapi memang kemenangan itu dikatakan kemenangan karena ada lawan kita, ada yang kita kalahkan, dan ada yang kita dapatkan gitu. Kalau kita dalam pertandingan nggak ada lawan,
itu WO sebenarnya kita nggak puas, itu bukan kemenangan namanya. Jadi suatu hal banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi satu hal yang Tuhan perlukan adalah bagaimana kita seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi, kita duduk diam di kaki Tuhan seperti Daud. Bahkan yang kedua, selalu bertanya pada Tuhan. Yang ketiga, jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Dan kemudian lakukanlah setia dan taat firman sesuai dengan yang Tuhan katakan, firman Tuhan. Luar biasa. Jadi memang Tuhan itu seringkali memberikan surprise bagi kita. Jadi tangis kita itu sebenarnya tangis bahagia. Ya, beda dengan tangis-tangis orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bukan nggak bisa kita itu dalam zona nyaman di gereja-gereja yang besar, jadi jemaat biasa, kita kita bisnis segala macam untuk zona nyaman. Tapi kita memang dipanggil Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa, ya, untuk mendapatkan janji Tuhan seperti di Markus pasal 16 itu ya, yang tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Saya membuka pelayanan, ada saya rintis itu 2, ya, yang ini yang kedua ini, ya. Bahkan gereja asal saya tinggalkan waktu itu guru sekolah minggu, kemudian saya membuka 2 pelayanan, dan ini pelayanan kedua. Maksud saya sebanyak-banyaknya, seperti kata Pak James tadi, maunya keliling itu. Tapi ternyata yang kedua ini, saya udah muridkan seorang untuk jadi gembala, malah dia ke Batam, Pak, dekat Bapak sini sekarang, Batam. Jadi, aduh, ternyata Tuhan panggil saya jadi gembala. Padahal saya lebih suka jadi penginjil terus, gitu, membuka, merintis, gitu. Karena enak, sebenarnya kita tangis bahagia dalam pelayanan ini, apalagi orang lapangan seperti Ibu Grace ini, ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, ya. Artinya kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, gitu loh. Bisa saja, artinya sepertinya kita berangkat dari rumah dengan doa biasa-biasa saja, tapi seperti yang Bapak saksikan tadi, ada Tuhan bekerja tanpa kita tahu, ya, seperti Bapak katakan tadi, dari 1 juta menjadi 600, ya kan, yang tidak ada tempat menjadi ada tempat, ya, banyak sekali memang kita itu tersentuh, dijamah oleh kuasa Tuhan. Artinya Tuhan katakan, aku menyertai kamu, Immanuel. Artinya pokoknya lakukan aja. Aku mengurus yang aku utus. Sekiranya seperti itulah Tuhan katakan. Aku mengurus yang aku utus. Seperti yang Amanat Agung, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya nggak bisa menceritakan. Nanti saya ikut nangis lagi, Pak. Banyak kali pengalaman nantinya, karena di FM juga saya udah berapa kali nangis menceritakan pengalaman, tapi tangis bahagia sebenarnya karena kebersamaan kita dengan Tuhan itu, gitu loh. Apalagi Pak Pendeta Komingguan ini, Gembala FM, waduh, kalau diceritakan nggak tahu lah Pak, sampai seperti yang dikatakan tadi, bagaimana Bapak ini sedang stroke melihat yang di sebelahnya meninggal dunia, ya pasti down, ya. Berarti besok saya nyusul, kira-kira seperti itulah, ya. Tapi Tuhan bisa jadikan sekarang melewati COVID 2,5 tahun bisa, ya, kita bersama di FM ini, ya, dapat bertemu dengan semua teman-teman. Terima kasih buat hambanya, Tuhan berkati. Saya akan buat hamba-hamba Tuhan, Ibu Grace yang pengalaman di lapangan. Jangan terus marah lah Bu Grace. Ibu Grace kan saya segan karena lebih pengalaman dari saya, ya Bu Grace. Silakan Bu Grace. Ibu Lydia yang banyak pengalaman. Sama. Ya. Terima kasih Pak James. Terima kasih untuk firman-Nya, Pak. Ya. Di sini dikatakan, saya ini kesaksian aja Pak. Saya tadi baru dari luar pergi ada pelayanan dan kami berdoa untuk seorang anak muda. Anak muda ini dia lumpuh, ya, ada di kursi roda. Saya waktu melihat dia, hati saya tuh aduh tersentuh sekali. Dia melihat saya, dia nangis, dia berteriak ke saya, dia panggil saya mama. Padahal saya nggak kenal. Kita baru datang untuk melayani, dia panggil mama. Hati saya hancur Pak.
Saya nangis, saya juga udah nggak bisa berdoa. Lalu dia katakan, nyanyikan saya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Itu saya katakan, saya nggak bisa nyanyi lagi. Nyanyi, kamu nyanyi. Dia nyanyi itu. Saya sungguh-sungguh di saat itu saya merasa seperti, aduh, kayak harus berbuat apa? Seperti saya kena hukuman justru di situ. Apa yang harus saya perbuat? Seperti tadi Bapak katakan, tanya sama Tuhan, apa yang saya mau buat? Saya benar-benar terdesak di situ. Dan waktu saya berdoa, saya hanya katakan, Tuhan, apa yang saya harus buat? Hati saya udah hancur, Tuhan. Apalagi hati Tuhan. Dan pada saat itu, waktu saya ngomong seperti itu, Tuhan katakan pada saya, pegang tangannya. Dia seperti firman Tuhan katakan, berdiri. Lalu saya katakan apa? Ragu-ragu Pak saya ini. Jadi seperti Bapak katakan, membatasi kuasa Allah. Ya, kalau saya dibilang, saya enggak membatasi. Tapi dengan perkataan, dengan perbuatan seperti itu, saya bingung. Tapi di situ Tuhan tunjukkan ada satu penglihatan burung bango. Lalu saya pikir burung bango ini apa? Saya tanya sama dia, kok ini ada apa? Kok ada penglihatan tentang burung bango? Ternyata dia bilang, katanya, oh saya belajar bela diri katanya. Itu dari perguruan burung bango. Lalu saya katakan, dia sudah jadi pelatih dan udah bertanding kemana-mana. Saya katakan, kamu mau sembuh, Tuhan nyatakan di sini. Ya, saya tidak mengerti. Tapi saya katakan kepada dia, kita kuatkan dengan firman Tuhan, beberapa ayat. Lalu saya katakan, kamu mau sembuh, sekarang Tuhan perintahkan buat saya, berdiri. Dia berdiri, Pak. Dia berdiri dan dia bersorak, saya nangis, saya yang heran. Lalu Tuhan katakan, buat itu. Itu yang harus kamu buat supaya dunia melihat orang-orang percaya. Dan itu baru saya, waktu itu tidak sengaja, kita hanya mau berdoa karena permintaan temannya. Jadi saya tidak kenal. Tapi seperti firman Tuhan pada sore hari ini, Pak, ya, ada penglihatan kita mau diam. Saya udah nggak bisa ngomong dan memang saya menangis lihat keadaan anak itu. Ya, sudah hampir 1 tahun di kursi roda. Dan dokter sendiri vonis bilang kayaknya dia lumpuh, memang akan lumpuh terus ini. Tapi Tuhan berkata lain. Dan saya merasa diberkati dengan firman ini, dikuatkan karena hati saya hancur, Pak. Saya sendiri heran. Karena itu bukan saya tidak melakukan apa-apa. Tapi ada sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui kuasanya. Berdiri dan anak ini berdiri. Ya, saya yang nangis, saya yang hancur. Dia bersorak, dia bersukacita. Saya hancur. Saya lihat perbuatan tangan Tuhan luar biasa. Ya, ini yang dibuat oleh Pak Komingguan. Ya, tanpa Pak Komingguan nggak tahu kali. Tapi yang dia lakukan itu kami lakukan. Seperti tadi yang keempat Bapak katakan, lakukan perintahnya. Itu nggak mudah, Pak. Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Tapi harus dilakukan. Seperti Bapak tadi katakan, terima kasih Pak James. Dan saya sekarang merasa bersyukur, saya senang karena dari tadi saya sedih banget. Saya lihat anak muda, belum 30 tahun, udah harus duduk di kursi roda. Dan ini vonis dokter. Tapi Tuhan berbuat lain. Dan sore hari ini Bapak kuatkan saya. Terima kasih Pak James. Tuhan berkati. Terus melayani Pak, apapun tantangan bersama Tuhan Yesus. Kita tadi Bapak katakan lebih. Ya, kita kemenangan demi kemenangan akan kita capai. Tuhan berkati. Terima kasih Pak James. Terima kasih Pak Jackson. Terima kasih Pak Komingguan. Semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Grace. Jadi kita tetap selalu merasakan bahwa ada Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita tidak mampu, maka Tuhan katakan, kamu jangan sombong. Itu bukan pekerjaan kamu. Itu pekerjaan Tuhan. Ya. Semuanya natural seperti kata James tadi, bahwa semuanya karena Tuhan.
Yang kita jangan neko-neko aja. Silakan Bu Lia, Shalom Bu Lydia. Ya Pak, saya juga mau keluar Pak, sebentar ada ini juga tugas. Saya puji Tuhan Pak James, terima kasih firman-Nya. Memang kita Sama-sama Bu Lydia untuk doanya. Thank you ya. nggak banyak mengerti ya Pak, maksud Tuhan tuh susah dimengerti ya. Saya pun demikian. Sebetulnya saya senang di lapangan Pak, saya ke Batam udah Pak. Saya kalau lagi ke Batam suka lucu juga, jalanannya turun naik gitu ya Pak. Dan juga ada satu kampung itu orang Batak semua, tapi ada nomor rumahnya kan. Memang tinggal bikin gitu kan. Waktu itu disuruh Pak Habibie kan, siapa mau bikin gitu kan. Jadi saya waktu ke sana itu saya suka lucu juga ngelihat di Batam. Berbeda ya Pak ya sama di Jakarta gitu. Ya saya bersyukurlah Tuhan bawa saya banyak tempat